Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian memutuskan suatu hukum, maka hendaklah kalian memutuskan dengan adil. Karena itu yang pantas untuk menerima amanah adalah orang yang berhak menerimanya. Karena pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan suatu jabatan atau amanah, tetapi Rasulullah menolaknya karena melihat beliau adalah orang yang lemah, tidak mampu menjalankan amanah. Maka itu di dalam pepatah Arab dikatakan, idza fuwidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Apabila suatu urusan atau perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima suatu jabatan, apalagi jabatan yang tertinggi di dalam suatu masyarakat atau suatu daerah atau suatu umat atau bangsa dan apa saja, tetapi dia berkhianat kepada yang dipimpinnya atau kepada rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan dia untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, may yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun an ra'iyatihi illa harrama alaihi jannah. Artinya, barang siapa yang Allah pilih untuk menjadi pemimpin dalam suatu bangsa atau negara atau apa saja, lalu dia berkhianat kepada yang dipimpinnya, yaitu rakyatnya atau anggota di bawahnya, maka Allah haramkan dia surga untuknya. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menawarkan amanah itu baik kepada langit, bumi, gunung, tetapi mereka semua menolaknya karena tidak mampu menjalankan amanah yang sangat berat itu. Tetapi di antara manusia ada yang menerimanya. Hanya saja di antara manusia itu ada yang zalim atau bodoh karena mau menerima amanah itu tetapi tidak mampu menjalankannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibala fa'awaina ayyahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya amanah ini kami berikan kepada atau kami tawarkan kepada langit, bumi dan gunung, tetapi mereka menolaknya, mereka tidak berani menerimanya karena saking beratnya untuk dijalankan. Tetapi manusia berani menerimanya, hanya saja di antara mereka itu ada yang zalim dan ada yang bodoh untuk menerimanya. Maka itu pemimpin yang berhak untuk menerima amanah ini adalah pemimpin yang adil, yang berwibawa, yang jujur, yang bisa menyampaikan amanah itu dengan benar dan baik, dan juga
orang yang cerdas. Karena ada 4 syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang disingkat dengan staff, yaitu S-nya adalah siddiq, orang jujur, orang benar, tidak pernah berbohong. Dan yang kedua yaitu T-nya adalah tabligh, menyampaikan amanah itu dengan sesuai yang diberikan amanah kepadanya. Dan yang ketiga adalah amanah, yaitu menjalankan amanah tersebut berupa hak seseorang yang harus dipertanggungjawabkan, baik itu hak milik Allah maupun hak milik manusia, baik itu perbuatan maupun perkataan, dengan kepercayaan yang penuh karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena semua kita ini adalah pemimpin, punya amanah, tanggung jawab yang harus kita jalankan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in wa mas'ulun fi ra'iyatihi. Wal mar'atu fi baiti wa rajulu fi baiti ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu fi mali ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya setiap kamu ini pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin adalah juga akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Dan seorang laki-laki terhadap keluarganya sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Begitu juga seorang wanita terhadap keluarga yang ada di rumahnya, terhadap suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Dan seorang pembantu rumah tangga sebagai pemimpin terhadap harta majikannya dan akan dimintai kepemimpinan yang harus dia pertanggungjawabkan. Maka semakin tinggi jabatan atau pangkat seseorang, maka semakin tinggi pertanggungjawabannya pula dari amanah yang diberikan kepadanya. Tapi bagaimana orang yang tidak punya jabatan atau amanah, maka juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya, minimal terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan mempertanggungjawabkan matanya, telinganya, dan hatinya, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita tidak boleh seenaknya mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, karena itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu atasnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ada 4 hal yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah mengatakan yang akan dimintai pertanggungjawabannya itu adalah pertama
an umrihi fima afna. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan? Apakah umurnya itu hanya untuk bersenang-senang kehidupan di dunia semata, lalu lupa kehidupan di akhirat? Dan yang kedua adalah ilmunya. Untuk apa ia amalkan? An ilmihi fima amila. Untuk apa ia amalkan? Apakah dia amalkan hanya untuk mencari kesenangan dunia semata dan melupakan kehidupan akhirat? Dan yang ketiga adalah hartanya. Mempunyai dua pertanyaan atau pertanggungjawaban, yaitu dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana ia belanjakan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Apakah dia dapatkan dari sesuatu yang haram dengan jalan mencuri, menyogok dan lain sebagainya? Itu tentu akan ditanya. Atau apakah dia dapatkan dengan sesuatu yang halal dengan kerja keras, dan kemana ia belanjakan? Apakah ia belanjakan untuk maksiat seperti zina, judi, riba dan lain sebagainya? Dan bisa juga dimanfaatkan untuk kehidupan akhirat seperti dengan bersedekah, berinfak, berzakat dan membantu sesama. Kemudian yang terakhir adalah tubuhnya. Untuk apa ia gunakan? Karena di dalam tubuh ini, selama kita masih hidup di dunia ini, ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada hati untuk memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang berkaitan dengan tertulis ataupun tidak tertulis, berupa yang tertulis adalah Al-Quran dan yang tidak tertulis berupa alam semesta. Karena itu semua itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Maka mari kita gunakan umur kita, ilmu kita, harta kita, tubuh kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebahagiaan bisa kita raih baik di dunia, terutama lagi di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.